Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, pada kasus kali ini ada seorang ibu yang dia sudah sangat tidak tahan dengan apa yang telah dilakukan oleh sang anak, hingga anaknya ini dianggap sebagai pembuat onar oleh orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya dia pun sampai gelap mata dan melakukan hal yang sangat mengerikan. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Suwarni merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Desa Dukuh, Telobongan, Kecamatan Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah. Diketahui Suwarni ini mempunyai beberapa anak yang sudah berkeluarga. Salah satunya anak pertama Suwarni yang merupakan seorang pria berusia 46 tahun bernama Supriyanto. Supriyanto dan istrinya tinggal tidak jauh dari rumah Suwarni. Bahkan dia juga sering berkunjung ke rumah ibunya untuk sekedar bersilaturahmi. Nah, untuk kesehariannya sendiri, Suwarni ini bekerja sebagai seorang tukang sayur keliling. Sedangkan anaknya yaitu Supriyanto, dia bekerja serabutan dan terkadang dia bekerja sebagai seorang kuli bangunan bila ada proyek yang bisa dikerjakan. Nah, menurut beberapa tetangganya ya, Supriyanto ini dikenal sebagai seorang warga yang sangat baik, pendiam, lugu, dan juga sangat jarang berbaur dengan warga lainnya. Namun, pernyataan ini berbeda dengan apa yang dirasakan Ibu Suwarni. Menurut Suwarni, anaknya ini dikenal sebagai seorang anak yang sangat keras kepala. Dia sering membantah, sering berkata kasar, dan bahkan sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Jika Supriyanto tidak punya uang, maka dengan tega dia juga selalu memaksa ibunya sambil membentak dan berkata tidak sopan. Dan jikalau ibunya ini tidak memberikan uang, maka tidak segan-segan Supriyanto ini sering mengambil secara paksa uang milik ibunya itu. Nah, menurut catatan kepolisian di Kapolsek Sidoarjo, mereka mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu mereka pernah menangkap Supriyanto atas tuduhan kasus pencurian. Bahkan istrinya pun berkata bahwa Supriyanto memanglah suka melakukan hal buruk tersebut. Menurut istrinya, Supriyanto adalah suami yang sangat kasar. Dia suka main tangan. Lalu pada suatu hari, di saat Supriyanto ini mempunyai masalah dengan sang istri, istrinya yang tidak kuat pun memutuskan untuk mengusir Supriyanto dari rumahnya. Karena memang rumah tersebut adalah rumah milik istrinya. Supriyanto pun kemudian memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah ibu kandungnya. Namun dikarenakan Suwarni ini takut bila Supriyanto kembali mencuri, maka dari itu Suwarni pun menyuruh anaknya ini untuk tinggal dan tidur di teras rumahnya saja. Dan dia pun dibiarkan tidur di luar tanpa diberikan bantal dan juga selimut. Ibunya pun yang benar-benar sudah tidak kuat dengan kelakuan anaknya, akhirnya ia pun sampai tega melakukan hal yang sangat mengerikan ini. Kejadian mengerikan ini terjadi pada hari Selasa di tanggal 4 Oktober 2022 baru-baru ini, kurang lebih jam 1 dini hari. Nah, pada malam itu di saat Supriyanto ini sedang tertidur pulas di teras rumahnya, dan sebelum melakukan aksinya, ia pun sempat mengucapkan selamat jalan kepada Supriyanto. Dan setelah itu, Suwarni pun langsung membawa sebuah batu bata yang berukuran besar dan dia berniat akan melenyapkan nyawa sang anak. Setelah membawa batu bata tersebut, dia kemudian pergi keluar rumah dan langsung menghantamkan batu itu beberapa kali ke bagian kepala Supriyanto sampai bagian kepalanya hancur. Dan akibat hal tersebut, Supriyanto pun langsung kejang-kejang alias sekarat. Untuk memastikan bahwa anaknya ini sudah meninggal, Suwarni kemudian mengambil sebuah pacul yang kemudian pacul tersebut dihantamkan juga ke bagian wajah Supriyanto sampai pada akhirnya ia pun benar-benar telah meninggal. Dan yang lebih parahnya lagi, saking kesalnya ia kepada Supriyanto, Suwarni melakukan pembunuhan itu seolah-olah sudah tidak sadarkan diri, bahkan bagian gagang cangkul tersebut langsung patah.
Nah, setelah mengetahui bahwa anaknya ini telah benar-benar meninggal, Suwarni kemudian berlari meminta pertolongan kepada warga setempat. Kepada warga dia mengakui semua perbuatannya dan dia meminta kepada salah satu warga untuk membuang tubuh Supriyanto ke sebuah sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sampai di sini disuruh buang jenazahnya ke sungai, tapi adiknya nggak mau. Adiknya nggak mau, terus alasan pulang. Para warga yang mendengarkan pernyataan itu pun langsung kaget. Mereka kemudian melaporkan kejadian ini kepada RT dan dilanjutkan kepada pihak kepolisian daerah Sidoarjo. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi pun langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu sesampainya di sana, mereka menemukan keadaan Suwarni yang sedang duduk di dekat tubuh anaknya sambil menyerahkan diri ke polisi. Di sana polisi menemukan beberapa barang bukti seperti batu bata yang berukuran cukup besar dan sebuah cangkul yang sudah patah dari gagangnya. Dan tidak memakan waktu lama, polisi pun langsung membawa Suwarni ke kantor untuk segera diinterogasi lebih lanjut. Kepada polisi, Suwarni mengaku bahwa motif dirinya menghabisi nyawa sang anak hanya karena dia kesal sekaligus malu karena ia mempunyai anak seorang pelaku kriminal. Dan untuk meluapkan semua kekesalannya dia selama ini, Suwarni pun akhirnya memutuskan untuk menghilangkan nyawa Supriyanto, anaknya sendiri. Suwarni saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian dan dia diancam dengan pasal 388 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP dan diancam dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Demikianlah kasus pada hari ini. Karena sudah tidak kuat dengan kelakuan Supriyanto sang anak yang semena-mena dan juga dianggap buruk oleh orang-orang terdekatnya, Suwarni dengan sadar dia melakukan hal buruk tersebut dan ia pun langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Nah, gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!